agar kelesuan usaha atau kelesuan suasana kantor yang dialami pada saat-saat ini dapat diselesaikan. Agar ide dari Pike Place Fish Market ini memberikan inspirasi baru bagaimana Halo sahabat-sahabat semua, kita sering mendengar bahwa usaha-usaha atau bisnis yang mengalami kejenuhan terakhir-terakhir ini, di mana sepi pengunjung, sepi pembeli, dan akhirnya banyak yang merugi. Atau dari teman-teman kita, karyawan, di mana mereka hanya melakukan pekerjaannya dari 8 to 5, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, mereka pergi ke kantor dan mengerjakan semua hal yang hanya pekerjaan-pekerjaan rutin. Mereka kehilangan excitement dalam bekerja, mereka kehilangan engagement dengan perusahaan tersebut. Dan hal-hal seperti itu tentunya kita tidak bisa biarkan terus-menerus berjalan begitu. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya belajar dari satu fenomena yang luar biasa keren, yaitu fenomena yang terjadi di Pike Place Fish Market di Seattle, Washington. Di mana kisah tersebut diangkat dari satu buku yang berjudul Fish, A Proven Way to Boost Morale and Improve Result, yang ditulis oleh Stephen Lundin, Harry Paul, John Christensen, dan buku itu buku lama. Saya membacanya tahun 2001 dan saat ini sudah dicetak 6 juta kopi yang telah diterjemahkan ke banyak bahasa, dan saya yakin saat ini sudah ada yang dalam bahasa Indonesianya. Judulnya Fish. Seperti kondisi pasar ikan pada umumnya, apa yang terjadi di Pike Place Fish Market di Seattle, Washington pada saat itu mengalami kejenuhan. Ya sama, di mana-mana selalu ada kejenuhan seperti itu. Dan saat itu ada timbul satu fishmonger atau penjual ikan lah begitu. Di mana dengan kreatifnya dia bekerja sama dengan temannya dan melempar ikan yang dia jual itu dilempar ke temannya dengan berteriak, mengatakan tentang jenis ikan itu dan segala macam, dan temannya itu melempar kembali dan dengan teriakan-teriakan juga, dan akhirnya mengundang satu perhatian dan mengundang pembeli-pembeli sehingga akhirnya fish market itu menjadi ramai kembali. Silakan saksikan sendiri betapa gemuruhnya situasi di Pike Place Fish Market. One more time. Banyak calon pembeli yang jauh-jauh mendengar teriakan itu datang dan menonton apa yang dia lakukan, yaitu antara satu tim dengan tim yang lainnya itu saling melempar ikan, dan pada saat itu akhirnya calon-calon pembeli itu membeli ikan dan akhirnya menghasilkan satu sales yang baik. Dan karena cara itu terbukti baik, maka dikopi oleh teman-teman fishmonger yang lain, penjual ikan yang lain, dan akhirnya pasar ikan di Pike Place tersebut menjadi ramai dan ini terkenal di seluruh dunia, dan banyak saat-saat ini turis datang ke sana untuk menyaksikannya, termasuk saya sendiri setelah saya membaca buku Fish. Fenomena yang terjadi di Pike Place Fish Market ternyata telah berhasil membangun moral dari timnya sehingga teamwork terbangun. Hal kedua adalah telah menimbulkan satu excitement baru sehingga mengusir kejenuhan tersebut, dan akhirnya mulai ramai pembeli, didatangi pembeli, dan yang terakhir yang paling penting adalah ikan jualannya itu habis, yaitu revenue bertambah, profit terbentuk dengan lebih baik. Dalam bisnis apapun selalu diperlukan suatu creativity
Dan creativity ini harus out of the box. Sesuatu yang seringkali agak aneh dilihatnya, tetapi ternyata memang segala sesuatu kita harus coba. Mencoba hal baru adalah hal yang paling baik. Kita tentu ingat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Suatu kebodohan kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari, setiap saat, terus-menerus, tetapi kita mengharapkan mendapatkan hasil yang berbeda. Something yang impossible. Dalam dunia usaha terjadi perang strategi, dan strategi yang paling umum tentu adalah perang harga. Dan ini yang harusnya kita hindarkan, karena kalau pesaing kita menurunkan harga dan kita menurunkan harga, maka memang terjadi penjualan lebih baik, tetapi profit yang terjadi akhirnya tergerus habis. Hal kedua sering terjadi adalah kita memberikan satu comfortability, extra convenient kepada pelanggan-pelanggan kita. Atau yang ketiga, kita harus secara kreatif memberikan sesuatu service yang berbeda, different service atau additional service, dan ini amat sangat efektif. Apa yang telah dicontohkan yang terjadi di Pike Place Fish Market. Kalau kita melihat di Indonesia, Anda semuanya tentu pernah tahu atau masuk ke Daiso, di mana karyawan-karyawannya mereka teriak kepada setiap pengunjung yang datang, "Irasamase konnichiwa, irasamase konnichiwa," seperti itu kurang lebih. Sehingga akhirnya karena saling bersautan Daiso, dan akhirnya itu menjadi satu hal baru dan orang ingin masuk. Dan orang yang masuk keliling-keliling akhirnya mereka membeli. Saya melihat fenomena Starbucks yang mendunia. Dia menciptakan apa yang disebut the third space. Semua orang berkegiatan di rumah, setelah itu berkegiatan di kantor, dan di antara kantor dan rumah, mereka menginginkan ada tempat baru untuk mereka bercengkrama, ngobrol dengan santai sambil ngopi. Dan Starbucks menyediakan tempat yang amat sangat convenient, sangat comfortable. Memberikan wifi gratis, dan tanpa diusir orang bisa duduk berjam-jam di situ, bekerja atau ngobrol-ngobrol, ketemu dengan partner bisnisnya. Ini adalah additional service. Ada yang lebih fenomenal lagi yang saya jumpai di Amerika, yaitu coffee shop yang kelas dunia ini. Dia mengganti minuman yang jatuh atau minuman yang tumpah dan tidak bisa diminum lagi pada saat barista atau pelayannya salah satu melihat itu dan diganti baru. For free. Dan word of mouth, orang ingin datang selalu ke tempat itu. Saya ngobrol dengan sahabat saya yang mengelola coffee shop yang besar di Yogyakarta. Dia menyediakan wifi 100 Mbps. Dan ini adalah additional service, very smart, right? Ada juga resto atau coffee shop yang menyediakan live music setiap malam Sabtu atau malam Minggu. Dan sahabat saya, pemilik Soto Bening Haja Cipti, mengajak salah satu grup pemusik untuk manggung di situ for free. Dan tentu hal ini memberikan benefit atau additional service bagi pengunjung, karena pengunjung terhibur di situ, bisa request lagu, dan ada juga yang mengangkat gorengan. Ini creativity loh. Gorengan kelas kampung itu dibuat lebih modern. Dan ada di salah satu YouTube saya yang sebelumnya. Di Indonesia terdapat lebih dari 62 juta UMKM. Amazing, banyak sekali ya. Dan yang paling banyak adalah dari kuliner, yang kedua fashion, dan yang ketiga adalah agribisnis. Saya ingin menyinggung creativity dari fashion, di mana di Amerika sudah cukup lama dimulai, di mana
orang membeli baju tetapi customize. Jadi orang bisa memberikan ukuran, bahkan memberikan ukuran secara online dan dibuatkan persis sesuai dengan ukuran itu. Dan gak lama, bukannya sebulan, tapi dalam 2 hari, 3 hari udah jadi. Ini amazing loh. Saya menjumpai di Amerika ini ada satu brand yang disebut Brandy Melville. Dia mengkhususkan baju untuk anak muda dengan satu ukuran, sehingga menjadi amat sangat terkenal. Kalau seorang wanita berhasil memakai Brandy Melville, artinya badan dia bagus. Hal ini sangat kreatif, bukan? Sehingga menciptakan satu market baru yang membuat pemakainya bangga. Apartemen di Amerika banyak kesulitan dengan saat menerima barang. Diterima di tempat penerimaan barang numpuk banyak, dan akhirnya bagaimana untuk mencapai ke apartemen unitnya itu memerlukan waktu, dan juga suka-suka ada barang yang tidak sampai karena tertukar. Ada satu anak muda yang menciptakan satu usaha yang disebut fetch atau mengambil, dan hal ini memberikan kemudahan yang amat sangat bagi semua penghuni apartemen, sehingga jasa ini laku keras. Hal yang amat sangat sederhana, seluruh dunia mengenal Starbucks, dan ada pengusaha kelas kecil sekali, dia menjalankan usahanya hanya dengan sepeda, menjual kopi dan segala macam snacknya ditulis Starbike instead of Starbucks. Wow. Dan tentunya banyak hal, ide-ide kreatif yang lain. Dan tujuan saya bicara ini adalah ingin membangkitkan kreativiti bisnis sahabat-sahabat semuanya, agar kelesuan usaha atau kelesuan suasana kantor yang dialami pada saat-saat ini dapat diselesaikan. Agar ide dari Pike Place Fish Market ini memberikan inspirasi baru bagaimana merubah satu kejenuhan menjadi satu excitement. Satu kejenuhan sepi pembeli menjadi ramai pembeli. Dan semua itu memerlukan apa yang disebut creativity, inovasi out of the box. Saya Gandhi Budiman dari GP Empowering, dan saat ini saya berada di sekitar Pike Place Fish Market, Seattle, Washington.